Oke, selamat datang kembali di Cubis Curhat Bisnis. Gue posting di Instagram mengizinkan orang untuk curhat soal bisnisnya. Kalau gue bisa bantu, gue coba untuk kasih semacam masukan atau solusi, bahkan kalau misalnya dianggap sebagai solusi. @shankara_rent. Bang, saya usaha di rental alat camping dan travel wisata. Di kondisi pandemi kayak gini, strategi apa yang ampuh ya? Dengar-dengar tahun 2021 bakal bangkit, tapi dengan kondisi kayak gini terus. Bakal bangkit, tapi dengan kondisi kayak gini terus, apa mungkin? Terima kasih. Nah, Shankara Rent, lu tuh nggak bilang masalah lu tuh apa. Lu cuma bilang lu tuh usaha rental dan di kondisi kayak gini strategi apa yang ampuh. Pertanyaan gue tuh strategi untuk apa dulu nih? Strategi kan banyak. Strategi untuk mendapatkan karyawan yang oke, strategi untuk penjualannya atau rentingnya tetap oke, atau revenue tetap oke, strategi yang ampuh untuk bertahan, strategi apa yang ampuh untuk nggak bubar, apa nih gue nggak tahu nih. Terus lo bilang tahun 2021 bakal bangkit, tapi dengan kondisi kayak gini terus apa mungkin? Oke, jadi gini, gue asumsikan aja Shankara Rent, lu nyari strategi untuk bisa misalnya bertahan di masa pandemi, karena lu ngomonginnya kondisi kayak gini ya, jadi gue berasumsi ya kondisi pandemi kayak gini benar. Bagaimana caranya bisa sukses di masa pandemi, strateginya gimana? Nah, terus terang gue tuh nggak ngerti soal renting alat camping Shankara, jadi gue tadi sempat cari tahu, riset sendiri di YouTube. Yang mengejutkan adalah Shankara Rent, di luar negeri terutama di Amerika, industri camping itu justru tumbuh kembang di masa pandemi. Bahkan kalau lu lihat video-video ya, misalkan industri ini tumbuh pesat di masa pandemi, atau 20 bisnis terbaik di masa pandemi, kan ada banyak video-video kayak gitu tuh. Yang dari Amerika, semuanya ada camping. Bahkan ada banyak video-video berita di Amerika Serikat, rental alat-alat camping itu lagi sukses, barang tuh keluar terus, mereka harus beli lagi untuk punya, keluar terus. Karena kalau di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, lagi camping kayak gini justru, lagi pandemi kayak gini, justru mereka camping. Mereka nggak bisa ke tempat yang rame-rame, mereka nggak bisa ke Disneyland, nggak bisa ke Universal Studios, nggak bisa nonton NBA, nggak bisa nonton American football, camping mereka. Mereka cari kebun, kebetulan di luar negeri banyak ya kebun lagi, ya tempat untuk camping. So, mereka camping di situ karena alam, udara terbuka, udaranya sehat. Terus mereka doang, satu keluarga, suasana yang berbeda, nggak di rumah doang. Bahkan gue perhatiin ya, di luar negeri itu banyak yang sewa tenda untuk di rumah. Jangankan gitu, ini anak-anak gue aja sempat kepikiran pengen camping di dalam rumah. Mungkin gue ngehubungin lu nih Shankara Rent, tapi mereka pengen camping di dalam rumah. Rumah gue nggak gede-gede amat, tapi adalah satu bagian yang bisa dibikin camping gitu, ala-ala aja gitu. Jadi gue terus terang rada bingung kendala lu tuh apa. Mungkin gini kali, masukan dari gue adalah, pertama-tama Shankara Rent, coba cari tahu kenapa di Amerika Serikat itu justru bertumbuh dengan pesat. Mungkin karena kultur camping lebih besar, dan memang Amerika Serikat kultur campingnya emang gila-gilaan kan, makanya bisnis camper van itu gede banget di Amerika Serikat. Di sini enggak. Di sini nyari tempat camping juga susah. Paling ya bumi perkemahan gitu kan, kayak Cibubur di segala macamnya. Dan gue juga nggak tahu kondisinya apakah mereka buka atau tidak. Kendati pun begitu, boleh dicari tahu kenapa mereka bisa sukses terus, sehingga kita bisa belajar apa yang bisa gue dapetin ya. Di sisi lain, susah untuk berharap keadaan balik seperti kemarin, karena kan nggak ada yang tahu kapan dan apakah benar kondisi akan balik. Yang kita punya adalah yang kita lihat hari ini. Jadi gue usul lu mengubah bukan bisnis model ya, tapi cara berpikir lu akan alat camping ini buat apa. Ini terdengar tolol kali ya, tapi gue tahu ini terjadi. Mungkin selama ini lu bingung karena lu pikir alat-alat camping ini harusnya dipasarkan kepada orang yang mau camping, keluarga yang mau camping ke gunung.
Tapi mungkin lu nggak sadar bahwa sebenarnya banyak alat camping dipakai untuk kebutuhan pasien COVID. Jadi ada banyak gor, hall yang isi tenda-tenda. Dan itu dipakai untuk pasien COVID. Dan mungkin emang itu inisiatif pemerintah daerah atau pemerintah kota, dan mungkin mereka nggak pengen mahal-mahal banget. Tapi gue tuh selalu percaya pasti ada tiringnya gitu. Ada yang versi murahnya dan mungkin ada versi yang lebih nyamannya, dan mungkin yang versi nyamannya bisa pakai tenda lo. Apapun itu, arah dari omongan gue itu adalah mesti ngubah cara berpikir, ini alat camping ini disewain untuk apa. Karena kita punya alat camping, tapi untuk apanya itu yang kayaknya mesti diubah. Tapi mungkin nasihat terbaik yang gue bisa berikan sama lo adalah jangan nunggu keadaan berbalik seperti dulu, karena kita nggak ada yang tahu. Ada banyak banget prediksi bahwa 2021 kurang lebihnya bisnis akan berjalan kayak yang terjadi di kuartal terakhir 2020, kayak gini sepanjang tahun. Gue aja lagi mikirin kayaknya tahun 2021 Tour Komodo Menoi juga masih akan setengah kapasitas, jadi dibikin berapa kali show, mungkin masih akan kayak gitu. Nggak se-ekstrim sekarang kondisinya, tapi mungkin masih harus kayak gitu. Jadi gue nggak menyarankan lu untuk nunggu kapan bisnisnya balik. Kalau lu pengen bisnis lu hidup terus, gue nyaranin lu beradaptasi. Ya, dan mungkin ini juga bisa dipakai untuk siapapun yang lagi menyaksikan, nggak harus rental alat camping. Ya, terima kasih banyak, semoga membantu, Goks.